Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihamu selalu nakadamang dainang. Kembali kita bertemu di renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Amang Inang? Kiranya kabar kita, kabar sehat semuanya. Kegembiraan ada bagi kita semua. Semangat baru, energi baru juga ada bagi kita semua yang bersumber dari Tuhan. Firman Tuhan untuk memberangkatkan kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita di hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 11 dikatakan, tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Demikian, saudara-saudaraku, melalui renungan firman Tuhan ini, paling tidak saudara-saudaraku ada dua hal pesan yang menjadi inspirasi kehidupan bagi kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah memegahkan diri di dalam kehidupan ini. Atau jangan karena kita memiliki kekuasaan, kita berlaku semena-mena terhadap orang lain. Jangan. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang diperas, orang-orang yang hidup di dalam ketidakadilan. Sungguh Tuhan berpihak kepada mereka. Kedua inilah yang mau disampaikan oleh nas firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita katakan, jangan memegahkan diri kepada siapapun. Ada seorang raja yang namanya Ben-Hadad. Dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai raja, dia datang menjumpai Ahab, Raja Israel, dan berkata kepadanya, saya akan merampas seluruh hartamu, emasmu, apa yang ada bagi kamu, termasuk istri dan anak-anakmu akan saya jadikan menjadi hakmu. Sungguh sebuah penindasan yang sangat luar biasa karena kekuasaan. Ahab tidak berdaya. Pada awalnya dia mengiyakan apa yang dilakukan oleh Ben-Hadad. Tetapi cerita ini diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar Ahab, sehingga mereka mengatakan, jangan luluskan permintaannya. Sehingga apapun dan bagaimanapun mereka maju membela Ahab, sekalipun ada kekuatan besar yang harus mereka hadapi, yaitu kekuatan dari Raja Ben-Hadad. Tuhan membela mereka, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingga dengan demikian, pesan yang kedua ini, saudara-saudaraku, menjadi sangat penting kita perankan di dalam kehidupan, yaitu supaya kita melihat bahwa Tuhan sungguh berpihak kepada orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang dirampas haknya. Tuhan dekat kepada mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan membela mereka. Sehingga saudaraku, yang diperankan di dalam kehidupan ini sebenarnya adalah bertindak benarlah, bertindak adillah di dalam kehidupan terhadap sesama. Sehingga dengan demikian, kesejahteraan akan kita miliki secara bersama-sama. Luar biasa firman Tuhan ini. Dan sekaligus menjadi pesan kepada seluruhnya kita. Supaya saudaraku di dalam kehidupan ini, bila kita memperoleh kekuasaan, jangan jadikan kekuasaanmu itu untuk menindas orang lain, untuk memperlakukan orang lain tidak adil, bahkan menjadikan kekuasaan itu sebagai kesempatan untuk merampas hak dari orang lain. Jangan, saudaraku, karena Tuhan tidak menginginkan dan tidak suka dengan perlakuan yang seperti itu dilakukan oleh siapapun terhadap sesamanya.
Tetapi yang kedua ini, saudaraku, ini juga sekaligus menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Supaya di dalam kehidupan ini kita melihat bahwa Tuhan, sekecil apapun kita perlakukan terhadap orang lain, dengan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang tidak adil, sesungguhnya Tuhan melihat itu. Dan Allah berpihak kepada mereka. Kalau Allah berpihak kepada mereka, itu artinya Tuhan tidak menginginkan kita lagi. Tetapi orang yang diperlakukan itulah yang dibela haknya, yang dilindungi. Dan mereka diberikan sebuah penghidupan yang sesungguhnya di dalam sukacita yang dari Tuhan. Inilah saudaraku yang menjadi pesan bagi kita semuanya. Sehingga yang ketiga, saya katakan ini menjadi sebuah penghiburan kepada kita saudaraku. Barangkali di dalam kehidupan ini kita mengalami apa yang tidak adil dari sesama kita. Orang yang kuat, orang yang berada. Barangkali kita mengalami kesesakan dari mereka. Kita mengalami sesuatu yang tidak benar dari mereka. Mereka memperlakukan kita tidak seperti apa adanya. Saudaraku, ingatlah Tuhan membela kehidupanmu, saudaraku. Tuhan selalu melihat apa yang engkau derita, yang engkau alami. Sehingga bagaimanapun, hanya Tuhan sandaran kita satu-satunya. Karena Dia yang sanggup membela kita, saudaraku. Semangatlah bekerja, lakukanlah pekerjaan yang baik, dan hiduplah dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan yang adalah Sang Pembela kita, yang memberi kita sebuah semangat yang baru, dan bukan hanya itu, memberikan saudaraku keselamatan yang sesungguhnya. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami diingatkan di dalam hidup ini supaya kami tidak bermegah. Bilapun kami memiliki kekuasaan, bilapun kami memiliki harta dan jabatan, biarlah kami melakukan semua sama dengan adil dan benar, berlaku adil terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau membela kehidupan kami yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil. Sungguh Engkau berpihak kepada orang-orang lemah. Kami bersyukur kepadamu, kami adalah orang berlemah, kami adalah orang lemah, sehingga hanya Engkaulah sandaran kami. Kepadamu kami berserah, lindungilah kami. Seluruh jemaat yang melakukan aktivitasnya hari ini di dalam kerja, di rumah masing-masing, atau dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkatinya. Secara khusus kepada jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, ya Tuhan, kami serahkan hidup mereka pada Tuhan. Biarlah mereka memiliki pengharapan yang sungguh dan hidup, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka, melawan dan menyembuhkan mereka sehingga mereka memperoleh kesehatan. Kepadamu kami berserah, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita lakukan aktivitas kita dengan penuh kegembiraan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkatimu.